Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirtana dengan NPM 2122011110. Saya mahasiswa dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, jurusan keperawatan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sel eukariotik untuk memenuhi tugas, yaitu praktikum biomedik dasar tentang sel eukariotik. Tapi sebelum itu, saya akan menampilkan terlebih dahulu proses menggambar sel eukariotik. Baik, itu tadi sekilas video tentang pembuatan gambar sel eukariotik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sel eukariotik. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu membran sel. Membran sel merupakan bagian terluar sel yang melindungi protoplasma. Membran plasma bersifat selektif permeabel, artinya hanya dapat dilalui molekul-molekul tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan berbagai ion. Membran plasma berfungsi melindungi isi sel, mengatur keluar masuknya berbagai zat, dan sebagai reseptor rangsang dari luar sel. Kemudian yang kedua ada sitoplasma, adalah cairan sel yang berada di luar membran inti. Fungsi sitoplasma yaitu sebagai sumber bahan kimia penting bagi sel dan tempat terjadinya reaksi metabolisme. Kemudian yang ketiga ada lisosom, yaitu kantong membran yang berisi enzim-enzim hidrolitik atau lisozim seperti enzim protease, lipase, nuklease, fosfatase, dan enzim pencerna yang lain. Beberapa fungsi lisosom adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pencernaan intrasel. Yang kedua, autofagi, yaitu menghancurkan struktur yang tidak dikehendaki, misal organel lain yang sudah tidak berfungsi lagi. Kemudian yang ketiga, eksositosis, yaitu pembebasan enzim keluar sel. Yang keempat, autolisis, yaitu penghancuran diri sel dengan membebaskan isi lisosom ke dalam sel. Kemudian yang keempat ada sentriol, merupakan hasil perkembangan sentrosom, yaitu pusat sel daerah dari sitoplasma yang dekat dengan nukleus. Fungsi dari sentriol yaitu memancar benang-benang atau spindel untuk menarik kromosom. Kemudian yang kelima ada aparatus Golgi, yaitu atau badan Golgi terbesar dalam sitoplasma dan merupakan salah satu komponen terbesar dalam sel. Fungsi dari Golgi sendiri yaitu tempat sintesis polisakarida seperti mukus, selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Yang kedua, fungsinya yaitu membentuk membran plasma. Yang ketiga, membentuk kantong sekresi untuk membungkus zat yang akan dikeluarkan sel. Kemudian fungsi yang keempat, membentuk akrosom pada sperma, kuning telur pada sel telur, dan lisosom. Kemudian yang keenam ada nukleus, yaitu bagian dalam inti sel yang berbentuk bulat, padat, dan berwarna gelap. Fungsi nukleus adalah memproduksi ribosom yang bertindak sebagai tempat pembentukan protein di dalam sel. Kemudian yang ketujuh ada membran inti. Terdiri dari fosfolipid yang membentuk lapisan ganda lipid. Membran inti berfungsi membantu dan mempertahankan bentuk nukleus dan membantu mengatur aliran molekul masuk dan keluar dari nukleus melalui pori-pori nukleus. Kemudian yang kedelapan ada nukleoplasma, adalah cairan kental di dalam inti sel atau nukleus
yang mengandung banyak protein dan zat lainnya. Fungsi dari nukleoplasma yaitu sebagai tempat untuk mengolah berbagai enzim dan membantu menjaga bentuk serta struktur inti sel. Kemudian struktur yang kesembilan yaitu ada retikulum endoplasma kasar yang berfungsi mengisolisir dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel lainnya. Kemudian struktur yang ke-10 ada ribosom, merupakan salah satu organel yang tidak memiliki membran, akan tetapi berperan penting dalam proses sintesis, yang mana ribosom berfungsi efektif dalam menerjemahkan mRNA yang akan berubah menjadi protein. Kemudian yang 11, apabila tadi ada retikulum endoplasma kasar, sekarang ada retikulum endoplasma halus, yaitu bagian retikulum endoplasma yang tidak diselimuti oleh ribosom, di mana berfungsi sebagai pembentuk lemak dan steroid. Kemudian yang terakhir yaitu ada mitokondria. Mitokondria itu berbentuk lapisan atau membran yang meliuk-liuk dan berdempetan, berfungsi sebagai tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi. Baik, itu tadi sekilas penjelasan mengenai struktur sel eukariotik. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.